Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang sholih dan sholihah? Bertemu kembali dengan Pak Arifin Budianto. Hari ini kita akan belajar kembali pendidikan agama Islam dengan tema hidup lapang dengan berbagi, materi zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang kedua, peserta didik dapat membuat contoh penerapannya, yaitu zakat, infak, sedekah, dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, selanjutnya yaitu tentang zakat. Apa pengertian zakat? Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak. Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Contoh penerima zakat yaitu fakir, miskin, gharim, dan lain sebagainya. Anak-anak, kenapa zakat itu penting? Yang pertama, zakat dapat membersihkan harta kita dari hak orang lain. Yang kedua, kemudian zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Dan ketiga, ketika kita membayar zakat, kita akan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah SWT. Nah, anak-anak, zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib berupa bahan pokok yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Tujuannya apa? Agar menyucikan jiwa dan membantu kaum fakir miskin agar dapat merayakan Idul Fitri dengan bahagia. Nah, tata cara menunaikan zakat fitrah, yang pertama niatnya, yaitu melafalkan niat untuk membayar zakat. Yang kedua, jumlahnya. Berapa jumlah membayar zakat? Jumlah membayar zakat setiap orang muslim yaitu sekitar 2,5 kg bahan pokok, bisa beras, bisa gandum. Yang ketiga, penerima. Dan zakat yang kita bayarkan disalurkan kepada golongan penerima seperti fakir, miskin, dan lain sebagainya. Yaitu zakat mal. Zakat mal juga disebut dengan zakat harta. Pengertiannya adalah zakat yang dikenakan pada harta tertentu setelah mencapai nisab atau batas minimum harta dan haul, atau juga disebut 1 tahun kepemilikan. Nah, ketentuan bagi orang yang wajib berzakat mal, yang pertama yaitu muslim, yaitu orang yang wajib berzakat mal harus beragama Islam. Yang kedua apa? Yaitu merdeka. Maksudnya merdeka adalah tidak dalam keadaan sebagai budak. Yang ketiga yaitu kepemilikan penuh. Maksudnya hartanya yang dimilikinya itu adalah harta yang sepenuhnya milik orang tersebut, bukan harta orang lain. Nah, anak-anak, apa saja sih yang termasuk dalam zakat mal atau zakat harta? Yang pertama yaitu emas dan perak. Jika kita mempunyai emas, nisabnya sebesar 85 gram, maka berzakat 2,5%. Jika kita mempunyai perak, nisabnya sebesar 595 gram, maka dikenai zakat 2,5%. Yang kedua yaitu hasil pertanian. Setiap panen berjumlah 5 wasok atau sekitar 653 kg, maka aturannya jika hasil panen tersebut dari air beli, maka kita dikenai zakat 5%. Jika airnya itu dari sumber atau air dari hujan, maka zakatnya 10%. Yang ketiga yaitu rikas atau barang temuan. Ini zakatnya sekitar 20% dari harta temuan tersebut. Yang keempat yaitu hewan ternak. Ini aturannya yaitu minimal mempunyai 5 ekor unta, maka harus berzakat 1 ekor sapi berlaku kelipatannya. Yang selanjutnya yaitu 30 ekor sapi atau kerbau, harus berzakat 1 ekor sapi atau kerbau.
yang selanjutnya minimal mempunyai 40 ekor kambing atau domba, maka juga harus membayar zakat, yaitu 1 ekor kambing atau domba. Yang kelima yaitu zakat perdagangan. Zakatnya sejumlah 2,5% setara dengan 85 gram emas dari nilai barang dagangan. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Fakir itu adalah orang-orang yang hidupnya kesusahan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu miskin, orang yang mempunyai pekerjaan namun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Yang ketiga yaitu amil zakat. Artinya orang-orang yang mengurus zakat berhak diberi zakat. Yang keempat yaitu mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan penguatan iman berhak diberi zakat. Yang kelima yaitu rikob atau budak, orang-orang yang ingin memperdagangkan diri. Yang keenam adalah ghorim, yaitu orang-orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh fisabilillah, artinya orang-orang yang ada di jalan Allah, termasuk para pendakwah dan orang-orang yang berjihad. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil, yaitu orang-orang yang melaksanakan musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan, maka boleh diberi zakat. Nah, materi selanjutnya yaitu infak. Anak-anak, tahukah itu infak? Nah, infak adalah mengeluarkan harta atau memberikan materi yang dilakukan secara sukarela untuk tujuan kebaikan. Anak, mengapa infak itu penting? Yang pertama, dengan berinfak itu kita menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, dengan memperbanyak infak, kita mendapatkan pahala dan keberkahan. Yang ketiga, infak dapat membantu meringankan beban orang lain. Sedekah. Sedekah adalah pemberian sukarela kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Sedekah ini anak-anak lebih luas cakupannya dibandingkan zakat dan infak. Dan sedekah ini bisa berupa materi seperti uang, makanan, ataupun yang lain. Bisa juga non materi seperti senyuman, bantuan tenaga, doa, ilmu, ide, dan lainnya. Mengapa sedekah itu penting anak-anak? Ingat, yang pertama, sedekah itu bisa menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang. Yang kedua, dengan memperbanyak sedekah bisa menghapus dosa-dosa kecil. Yang ketiga, dengan bersedekah kita akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah. Nah, anak-anak pasti senang sekali diberikan hadiah. Lalu, hadiah itu apa? Hadiah adalah pemberian sebagai tanda kasih sayang, penghargaan, atau ucapan terima kasih. Hadiah ini diberikan tanpa mengharapkan balasan, biasanya dalam situasi yang menggembirakan atau untuk mempererat hubungan silaturahmi. Nah, hadiah itu penting anak-anak, tujuannya untuk apa? Yang pertama, mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, dengan memberikan hadiah itu menunjukkan penghargaan dan kasih sayang. Yang ketiga, dengan hadiah bisa menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, kita tadi sudah belajar tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Lalu, apa hikmah dan manfaat dari berbagi? Yang pertama yaitu melipat gandakan rezeki. Allah sudah menjamin bahwa siapapun yang berbagi akan dilipat gandakan rezekinya hingga 10 kali lipat kemudian. Yang kedua yaitu hikmahnya dari berbagi dapat menghapus sifat pikir atau pelit, karena kita berpikir bahwa harta yang kita miliki adalah sebagian bukan milik kita. Jadi kita harus bagikan kepada orang yang berhak. Yang ketiga yaitu dapat membersihkan harta. Dengan bersedekah atau berbagi akan membersihkan harta menjadi suci atau bersih. Hikmah yang keempat yaitu dengan berbagi akan menolak musibah.
Sebagai manusia, kita berupaya agar Allah tidak memberikan musibah, diantaranya dengan bersedekah. Yang kelima yaitu dapat membantu orang yang lemah, memberikan kebahagiaan bagi orang yang lemah sehingga mereka menjadi termotivasi untuk beramal soleh. Anak-anak, kita sudah belajar mengenai zakat dan ketentuannya, sedekah, infak dan hadiah, serta hikmah dan manfaat dari berbagi. Mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita mendapatkan pahala dan keberkahan ridho dari Allah SWT. Cukup sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.